Oke, selamat pagi. Kali ini saya mau berbicara tentang raket yang cukup fenomenal di Indonesia. Nah, raketnya bukan raket mahal ya. Nah, ini dia. Apac Jet Jiggler. Kenapa fenomenal? Karena banyak orang yang mengatakan raket ini cukup banyak terjual di Indonesia ya. Jadi saya juga gak tahu datanya berapa biji, cuman banyak sekali, dan beberapa teman saya juga ada yang pakai gitu, untuk Jet Jiggler ini. Jadi ya saya anggap ini raket yang cukup fenomenal gitu. Nah, pertanyaannya kenapa raket ini fenomenal gitu ya. Semua orang jawabnya karena raket ini cloning dari raket dari Yonex Voltic Jet Force 2 gitu ya. Nah, kayak gitu bilangnya gitu. Nah, terus apa yang spesial di raket Voltic Jet Force 2 gitu ya. Nah, kita bahas di sini sedikit ya. Jadi tentang perbandingan Jet Force 2 dengan Apac Jet Jiggler gitu ya. Jadi pertama mungkin kita bahasnya langsung dari teknologinya, teknologi dan desainnya ya. Pertama, secara umum teknologi Jet Force itu atau Voltic itu, teknologi Voltic itu punya ciri khas. Ciri khasnya itu yaitu yang disebut three voltage system gitu ya. Jadi raket Voltic dari yang murah biasanya sampai yang paling mahal itu ya pasti ada teknologi itu, karena itu ciri khasnya gitu. Karena untuk Yonex seperti itu ya. Jadi dari murah sampai mahal kalau serinya sama biasanya ada yang satu teknologi yang minimalnya selalu ada gitu, ataupun yang jadi ciri khas kayak Astro misalkan rotation generator system ya, itu ciri khasnya gitu ya. Nah, Voltic juga itu three voltage system gitu ya. Sebentar saya cari dulu raket Voltic ya. Nah, kita bandingkan dengan inilah yang ada aja ya. Ini Voltic 1DG, ini ada three voltage system gitu ya. Tuh. Apa itu three voltage system? Yaitu distribusi berat gitu, distribusi berat di frame, yaitu beratnya tuh di area T join dan area samping atas frame gitu ya. Nah, area ini dan area ini itu diperberat gitu. Jadi untuk menambah HIP-nya itu diperberatnya tuh di sana gitu. Kenapa harus di sana? Itu berbeda dengan raket yang lainnya. Misalkan yang raket yang lainnya kan di atas, di sini aja mungkin ya. Nah, three voltage system itu fungsinya untuk meningkatkan berat kepala HIP, tapi tidak terlalu menurunkan speed ataupun agility-nya ya gitu ya. Jadi kepalanya diperberat, tapi feeling beratnya itu gak terlalu berasa, jadi speednya masih lumayan bagus lah gitu. Jadi gak terlalu berat, feeling beratnya itu gak terlalu berasa gitu ya, kayak gitu. Jadi three voltage system itu di sini gitu ya, di sini dan di sini gitu. Nah, seperti itu gitu ya untuk three voltage system. Makanya untuk raket yang seri-seri Voltic itu sekarang udah jarang, sudah bukan jarang lagi, sudah gak ada garis di sini, biasanya diperberat di sini kan. Beda kalau dengan seri sebelumnya yang Armor Tech gitu. Armor Tech tuh di sini, jadi sebutnya Armor Design tuh di sini gitu ya, diperberat di kepala sekali. Nah, itu ya. Kalau jadi berat sekali ke kepala, rasa sekali, nah speednya turun. Dengan adanya teknologi three voltage system itu, jadi speednya itu gak terlalu turun lah gitu, swing speednya gitu ya. Nah, di sini apalagi? Nah, di sini grommet sambung istilahnya ya, atau istilahnya apa ya, terserah gitu. Tapi kalau di Yonex itu namanya 3E bumper gitu. Jadi ini 3E bumper gitu. Nah, untuk Yonex ya. Nah, jadi ada grommet di sini yang nyambung banyak sekali. Nah, di sini dan di sini gitu ya. Ini pasti ciri khasnya ya, ciri khas Voltic Jet Force 2 gitu, ada grommet seperti ini. Fungsinya untuk apa gitu. Jadi selain ini dipadukan dengan teknologi three voltage system tadi ya, jadi yang diperberatnya itu kan ini
dan di area sini gitu. Nah ini juga membantu menambah berat, ditambah fungsinya lainnya itu untuk meningkatkan maksimalkan gitu, memaksimalkan impact antara senar dan shuttlecock katanya ya. Jadi seperti itu. Jadi nah jadi ini grommet yang sambung ini nantinya itu bisa memaksimalkan jadi impact dari senar dengan shuttlecock gitu. Ya kayak gitu. Terus kalau dilihat di teknologi JetForce juga di sini itu ada sound filtering gitu ya, di daerah ini tuh ada sound filtering. Jadi fungsinya itu untuk menurunkan wave itu gelombang dari suara di area sini gitu ya. Jadi bisa menurunkan getaran dari raketnya itu sendiri gitu ya. Tapi gak tahu untuk yang JQ ini ada atau enggak. Yang jelas kalau dilihat dari teknologi itu gak ada gitu ya. Jadi yang tripote system itu jadi dinamakan apa itu 3-speed system gitu ya. Ini namanya 3-speed system sebetulnya untuk di apa. Nah, kalau di Yonex kan tripote system gitu ya. Nah terus bahannya juga ini sebetulnya yang grommet ini, bumper ini ya, ini bukan dari bahan plastik biasa kalau di Yonex ya. Itu pakai tungsten gitu ya bahannya itu gitu ya. Ini gak tahu sih bahannya apa ya. Yang jelas ini mirip-mirip plastik menurut saya, tapi nggak tahu sih bentuk tungstennya seperti apa. Nah kayak gini ya di bumpernya. Nah, istimewanya ya yang sama lah istilahnya dengan JetForce. Terus bentuk premnya, ini bentuk premnya itu kecil, so. Kalau diperlihatkan ini kecil sekali, beda dengan yang lainnya ya. Bahkan dengan Quadric One DG ini lebih kecil gitu. Nah, fungsinya apa, plusnya apa compact frame ini? Jadi untuk menurunkan peeling head heavy-nya. Jadi benar-benar speednya itu meningkat gitu ya. Ini raket head heavy tapi speednya meningkat, speednya tinggi lah. Jadi kita perpaduan power itu kan perpaduan kecepatan dan kekuatan gitu ya. Jadi kita mungkin kekuatan bisa tinggi, keras gitu ya, bisa keras ini. Tapi kalau speednya kecil itu istilahnya swing speednya kecil itu pasti powernya juga gak terlalu kecil, gak terlalu besar gitu, kayak gitu. Jadi ini perpaduan kecepatan dan kekuatan lah istilahnya ya di sini. Jadi nih kecil sekali ini premnya, compact frame. Terus aerodinamisnya, maksudnya aeroframe-nya di sini itu sangat jauh ya. Dari grommet yang ini sampai ujung sini. Jauh sekali gitu ya. Jadi kalau di sini, nah dari sini sampai sini ini aeroframe semua tuh. Sangat aerodinamis katanya ya. Kalau ini kan raket yang biasa cuma biasanya sampai tengah sini. Tuh kan cuma sampai tengah sini. Aeroframe. Jadi ini aerodinamisnya sangat tinggi. Terus apa lagi, ini shaftnya juga sama, kecil sekali ya, extra slim shaft. Bahkan saya belum pernah lihat lagi shaft yang lebih kecil daripada ini 6,4 mili. Berbeda jauh dengan yang ini kan besar sekali shaftnya ya. Tuh, ini kecil sekali shaftnya. Nah kayak gitu. Itu teknologi-teknologi yang mungkin diadopsi dari JetForce gitu kan. Jasa itu harganya mahal sekali ya, gak mungkin semua teknologinya diambil, terutama dari segi bahannya ya. Di bahan material ini kan IPN grafit, kayaknya kurang tahu sih sebetulnya itu bahannya seperti apa ya. Tapi yang jelas untuk yang JetForce itu bahannya itu banyak sekali, yang termasuk bahan-bahan yang limited lah istilahnya ya, jarang ditemui lah untuk bahan-bahan. Terus bedanya lagi dengan raket yang lain ya. Kenapa? Nah, ini apa bedanya itu? Yang pertama ini shaftnya ya, dari shaftnya itu panjang sekali ya tuh. Mungkin karena premnya juga kecil ya, shaftnya itu jadi lebih panjang. Nah, kalau diperlihatkan panjang sekali ini shaftnya, jauh lebih panjang pada raket-raket yang lainnya ya, raket-raket standar yang lainnya. Shaftnya lebih panjang, jadi shaft ini sampai sini itu lebih panjang ya. Jadi mungkin
flexibility-nya meningkat ya. Nah, yang menariknya lagi yang dibedain itu secara spesifikasi itu ini shaftnya itu ini medium. Kalau Jet Force 2 kan itu extra stiff. Nah, jadi raketnya itu mungkin nggak terlalu cocok untuk yang istilahnya kelas pemula ataupun yang masih kurang jago gitu ya. Nah, untuk raket ini bisa gitu ya. Jadi yang pemula sampai yang lebih advance pun ini masih bisa gitu ya pakai raket ini ya. Istilah bukan bisa, masih cocok lah seperti itu ya, terutama yang powernya masih sangat kecil mungkin kayak gitu. Ini raket ini tuh bagus sekali ini pemilihannya yang medium ini, karena ini raket yang cukup murah gitu ya, cukup murah. Mungkin harga kosongnya itu 350 ribuan lah gitu, sampai 400 ribu kalau nggak salah ya. Jadi kalau pakai senar mungkin ya tergantung harga senarnya, mungkin bisa sampai 450 ribu lah ya. Nah, kayak gitu. Ini raket yang menurut saya sangat menarik ya untuk digunakan ya. Ya mungkin beberapa orang nggak cocok, merasa nggak cocok, tapi menurut saya yang biasa pakai raket 3U, misalkan saya biasa pakai raket 3U yang mungkin dari raket tipe menyerang dan standar gitu, istilahnya balance. Ini keistimewaan raket ini itu yaitu raket dengan tipe serang tapi feelingnya itu sangat ringan. Nggak pernah saya nggak pernah saya rasakan raket yang istilahnya tipe 3U ini beratnya 85 gram ya, antara 3U atau 4U ya 85 graman lah, yaitu masuk 3U. Biasanya kan saya pakai raket yang mungkin dari 86 sampai 88 gram. Ini raketnya itu feelingnya itu paling ringan, raket serang dengan power yang besar tapi ringan. Nah kayak gitu, ringan itu maksudnya secara swing speednya itu lebih ringan, paling ringan lah istilahnya. Pernah saya pakai raket yang lain yang seringan ini dengan berat yang sama lah istilahnya kayak gitu, feeling seringan ini dengan berat yang sama. Itu mungkin yang paling saya rasakan selama pakai raket ini gitu ya, kayak gitu. Itu aja mungkin untuk pembahasan kenapa raket ini fenomenal, karena secara spesifikasi mungkin ini raket yang udah banyak dibahas di channel yang lain gitu ya. Ini saya cuma mau berbagi aja tentang pengalaman menggunakan raket Jiggler ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.